Ya, dan hello vlog, welcome to my guys. Kali ini aku akan menservis sepeda aku ini dengan mengganti kalipernya, kaliper yang jelek ini dengan kaliperku yang lebih bagus menurut aku. Jadi kaliper ini sempat aku pakai sama Mas Kiki kemarin lewatin jembatan apung dan remnya blong. Aku nabrak Mas Kiki dan untungnya nggak jatuh karena kita kemarin pelan-pelan, terutama di bagian rem depan ya. Kalau rem belakang nggak tahu kayak gimana kondisinya. Cuma tetap dua-duanya bakal aku ganti. Dan kondisi premiernya kayak gini, bannya masih kotor-kotor sedikit, kayak gitu. Dan bakal aku ganti. Selain kaliper, aku juga bakal servis bebeknya yang bunyi-bunyi lagi. Memang ini belum ada aku ganti BB kotaknya ini. Beberapa orang nyaranin pakai Holotek, tetapi aku masih nggak tahu setia banget sama BB kotak ini. Mungkin bakal aku ganti tapi tetap BB kotak yang baru, bukan Holotek, karena aku masih ngerasa memiliki ikatan yang kuat soal BB kotak di Premier ini. Beda sama Detroit sama Premium yang udah pakai Holotek, aku ngerasa BB kotak masih ada beberapa kelebihan kayak gitu. Oke, kita lanjut kembali ke kaliper ya. Ya, seperti biasa, sepeda itu nggak jauh-jauh dari toolkit atau kunci segi 6, kunci heksagon. Dan kaliper yang bakal aku pakai itu kaliper lama juga sebenarnya. Tetapi udah pernah aku otak-atik dan berfungsi kembali seperti sedia kala. Ini kalipernya kaliper lama dan ini lebih lama daripada kaliper yang jelek itu. Kayak gitu. Kalipernya ini bermerek Genio. Dulu pernah aku review di konten yang ini. Ya, mereknya Genio. Yang satunya udah nggak kelihatan tulisan Genio-nya. Nggak tahu kenapa kaliper Genio ini aku ngerasa lebih baik daripada kaliper yang aku beli sebelum-sebelumnya. Jadi tetap aku pelihara sampai sekarang. Oke, itu aja sih. Kita lanjut untuk membalik sepedanya. Oke, kita mulai membongkar kalipernya ini dengan toolkit yang aku punya. Pertama kita bongkar kabelnya dulu ya kan. Ini kebiasaan aku ya, aku kayak ngerasa sayang banget untuk memotong internal kabelnya ini atau kawat dari kabelnya ini. Kenapa? Karena menurut aku lumayan sayang untuk dipotong. Jadi aku lebih suka menggulungnya kalau misalkan ada sisa kabel. Ya betul. Bagian sininya aja dulu dilonggarin. Aku tuh punya pengalaman jelek sama kaliper ini ya, karena ini menurut aku kalipernya kaliper murahan ya. Jadi ini tuh pernah apa ya, kampas remnya tuh pernah lepas. Lepas tuh maksudnya gimana ya? Nggak lengket gitu sama dudukan kampasnya sendiri. Jadi abis itu aku beli kampas yang baru, kampasnya doang bukan kalipernya. Terus habis itu aku lem. Dan kalau kita lihat, oh bener sih, kemungkinan ini penyebabnya yang bikin dol. Ini kondisinya buluk ya, busuk. Kalau kalian bisa lihat nih bagian kampasnya, kalau kalian bisa lihat patah guys. Ini sebelumnya udah pernah aku lem pakai lem besi gitu. Kita bongkar coba. Kita bongkar ya. Longgar cuy. Bagian sininya longgar cuy. Mengerikan. Baru beberapa hari dipakai langsung rapuh, lepas kampasnya. Lepasnya itu bukan satu sama sendoknya gitu. Apa ya bahasanya? Bukan sendok. Intinya bagian yang warna oranye ini nih, yang warna merahnya ini, itu tuh nggak lepas. Nah yang ini saya rem. Kayaknya ini yang bagian yang baru nih, yang baru aku beli. Yang ini, astaga, kondisinya udah busuk banget. Waduh, lengket dong. Oh, kena. Bagian ininya kena lemnya juga. Ini sempat saya lem nih. Nah, jadi kampasnya tuh kayak gampang lepas gitu. Ya faktor ini murahan juga. Jadi kemungkinan kampasnya jadi mempengaruhi kampasnya juga. Yang membuat kampasnya tuh jadi rusak kayak gini.
Ya cara nggak langsung membuat aku kapok dan nggak bakal beli kaliper termasuk kampas rem yang kayak gini juga, karena kualitasnya terlalu murahan untuk dibeli buat aku yang seminggu sering goes dalam waktu seminggu. Oke, ini bisa aku cabut. Oh, ini bukan lengket tapi kehalang sama kampasnya ini, nah karena kampasnya kegeser. Oke, kita bongkar itu. Dan bagian yang ini bakal saya bongkar juga karena ini punyanya Genio. Ini ada magnetnya by the way. Yang bagian sini ada magnetnya dan aku pasang buat Genio supaya kampasnya itu bisa apa ya, nggak jatuh dia. Nih, lengket dia. Jadi nggak jatuh dia kalau anu. Nah, yang bagian ini saya tuker. Kita lepas dulu ya. Kampas ini kita taruh dulu. Kita bongkar kayak tadi. Oh, satunya juga kita bongkar. Saya lupa merek yang murahan ini, kaliper yang murah ini yang warna oranye nih, mereknya apa? Kalau nggak salah mereknya Bolt atau semacamnya. Nanti mungkin saya kasih tahu di deskripsi mereknya apa. Oke, yang ini pakai yang biasa bagian sininya. Kalau ininya masih punya Genio ya, masih lengket dia, ada magnetnya. Sedangkan yang ini punyanya Bolt, punyanya kaliper yang murahan. Jadi kita tukar kembali sama yang asli, yang punyanya Genio. Bagian sininya ada magnetnya sebenarnya, tapi yang sininya nggak ada. Emang ini anu biasa memang. Mana tadi? Oh, ini yang punya Genio nih. Kita tukar kembali. Kita taruh sini. Aduh, agak susah ya muternya karena dia konsepnya kayak kebalik gitu. Biasanya kan baut itu kan bagian sininya kan buat muterin ya, bagian sini kan bentuk bautnya. Nah, ini enggak khusus kaliper sepeda ya. Saya nggak tahu kalau kaliper kendaraan-kendaraan lain, entah sepeda motor, apakah kayak gini juga konsepnya. Nah, kalau kaliper sepeda muternya kebalik, apa ya? Yang diputer bukan yang sini tapi sini. Jadi kalau kamu dorongnya pas kalipernya kurang kenceng didorong, dia malah keluar, bukannya tambah masuk. Oke, kita masukin lagi bautnya. Jangan lupa dikencengin supaya nggak gampang lepas, karena bagian sini bahaya kalau lepas bisa hilang. Bahaya bagian sini kalau lepas bisa hilang. Ya, sudah. Jangan lupa kampasnya dipasang lagi, kampas magnet ya. Jadi dia nggak perlu kawat yang kayak gini nih, nggak perlu ditaruh di tengah sini, karena dia sudah ada magnet buat menyatukan antara dua kampas. Nah, kita rakit yang ini lagi, kita simpunin supaya nggak berantakan. Ini jangan lupa dipasang bagian ininya. Oke, ini yang kampas biasanya. Kita putar lagi pakai ini. Salah muternya, kebalik. Kan kebiasaan pakai baut, muterin baut biasa. Ini ngencenginnya kebalik puterannya. Oke, ini sudah saya pasang yang Genio bagian depan, yang bagian belakangnya belum saya pasang. Lanjut kita kencengin bautnya. Habis itu kita setting bagian kampasnya. Ini perbedaan antara kaliper mekanik sama hidrolik ya. Karena kalau kaliper hidrolik, bagian kampasnya itu nggak perlu disetting, cukup dipencet-pencet handle brake-nya, tuas remnya. Tuh kampasnya tuh bisa menyesuaikan kalipernya sendiri, rotornya sendiri, cakramnya sendiri.
Beda sama mekanik yang harus manual settingnya. Jadi emang harga itu mempengaruhi kualitas atau kepraktisan untuk servis-servis gitu. Karena kalau mekanik ya ribetnya di sini. Nah, ini contoh salah satu setting kaliper mekanik yang harus diperhatikan. Baut yang kita pasang tadi itu berfungsi, aduh muternya kok agak susah ya. Nah, itu berfungsi untuk selain untuk menaruh kampas ya, bautnya ini berfungsi untuk mengsetting juga supaya kampasnya itu bisa bergerak. Loncat-loncat juga ini. Bentar. Oke, udah aku setting. Agak sulit mensorot kamera ya ketika aku pas setting kalipernya ini. Jadi endingnya aku kasih tutorial ini aja buat cara ngegulung. Kalau ini kayaknya semua orang bisa ya, nggak perlu pakai tutorial, karena menggulung kabel kayak gini adalah sesuatu yang biasa. Tergantung orangnya suka yang digulung kayak gini atau yang langsung potong bagian sini aja. Oke, ini jujur-jujuran aja ya. Menurut aku kaliper yang belakang ini masih bagus kalau dilihat ya. Karena yang belum kemarin itu kan yang kaliper depan. Dan aku lebih sering pakai kaliper rem depan daripada rem belakang. Cuma karena yang rem belakang udah diganti, agak longgar ini. Yang di belakang udah aku ganti, kenapa nggak sekalian aja yang di depan udah aku ganti, kenapa nggak sekalian aja yang di belakang aku ganti juga. Ini nggak usah fokus sama kotornya ini ya, karena memang belum aku cuci sepedanya secara sempurna. Jadi tetap aku rekam buat nge-service nih sepeda. Jadi ini tetap aku ganti kalipernya supaya mereknya sama, Genio depan belakang, daripada depan belakang mereknya beda gitu kan. Jadi ini tetap, walaupun masih bagus yang belakang, kalipernya tetap aku ganti pakai yang Genio juga. Begitu. Dan kalau aku tebak, kayaknya bagian belakang ini kampasnya nggak ada yang rusak seperti yang depan tadi. Ya penyebabnya ya karena kaliper yang belakang ini jarang aku pakai untuk ngerem. Aku emang apa-apa sering ngerem tuh pakai rem depan daripada rem belakang. Karena aku ngevlog tuh megang kamera tuh biasanya pakai tangan kiri. Busuk banget bagiannya. Gitu. Sehingga yang kerja buat ngerem itu tangan kanan biasanya kalau ngevlog sambil ada di turunan segala macam begitu. Oke, kaliper udah pasang dua-duanya. Ini yang kaliper lama, belakang, depan. Sekarang kita servis bottom bracketnya lagi. Kita lepas dulu crank armnya. Crank arm dilepas.
Oke, kaliper udah aku pasang, terus BB-nya juga udah aku servis. Selanjutnya kita ngetes lagi, tes riding. Ya, keliling-keliling rumah aja lah. Gimana rasanya, apakah masih ada bunyi-bunyi, dan apakah remnya sudah pakem atau masih blong. Bakal kita lihat. Mantap. Oke. Kita muter-muter di depan rumah aja, dan kalau kita tes sudah nggak ada lagi suara-suaranya. Suara-suara BB. Dan kalau kita tes remnya, oke, kita tes remnya ya. Ya, nggak ada bunyi-bunyi yang signifikan. Mantap. Sekarang coba kita beratin giginya. Giginya kita beratin untuk dengerin suara BB-nya. Iya, loncat-loncat dikit nggak? Oke. Oke, nggak ada suaranya. Ya, nggak ada suara BB. Mantap sekali, saya suka. Lagi enak-enak servis BB sama kaliper ya kan. Tiba-tiba banget bagian sininya merotol guys. Saya ngetes di bagian RD, kok nggak mau pindah-pindah giginya. Ternyata yang sini udah merotol. Mau nggak mau ini harus diganti berarti. Bagian internal kabel sama eksternalnya. Pantas kok nggak mau naik kataku. Apa ininya yang berat kah? Ini yang berat kah yang bikin merotol? Baru aja nih kejadian nih. Tadi nggak ada nih. Tadi nggak ada. Kita cek dulu ya. Internal kabel aku masih ada nggak yang buat cadangan gitu. Internal kabel. Kalau nggak ada, ya paksa kita pesen dulu. Karena daerah aku daerah kecamatan ya, daerah kampung. Jadi nyari internal kabel kayak gini nggak ada. Toko-toko sepeda nggak ada di sini. Jadi nggak bisa langsung beli kita. Jadi kita harus lihat dulu di rumah ada internal kabel apa enggak yang panjangnya sama. Mantap. Oke, aku nemu eksternal kabelnya. Dan internal kabelnya seperti ini mungkin. Nah, kalau dikira-kira, kalau dilihat ya, kayaknya kurang panjang deh. Tapi kita tes aja dulu. Kita tes aja dulu. Semoga panjangnya pas.